Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sya'roni, NIM E2018-2218 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai halal dan haram dalam aspek ataupun dalam kajian tafsir dan tasawuf serta fikih dan aspek kesehatan. Langsung saja, yang pertama kita langsung membahas tentang halal dan haram dalam kajian tafsir. Di sini setidaknya kita harus mengetahui apa itu tafsir terlebih dahulu. Tafsir adalah sebuah atau sesuatu kajian ataupun pembahasan secara mendalam dan seksama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat dalam bentuk penjelasan dan uraian yang begitu jelas dan perinci agar seluruh umat Islam dapat menghayati, memahami, dan mengamalkan kandungan ayat-ayat tersebut. Langsung saja berkaitan dengan tema halal dan haram dalam kajian tafsir. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu pada surah Al-A'raf ayat 33, di situ Allah berfirman, Tuhanku yang mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini ketika kita tafsirkan pada kata perbuatan keji, di situ baik tampak maupun secara tidak tampak. Artinya tampak di sini betul-betul jelas, di situ disebutkan dalam al-dalil al-nas, yaitu dalam Al-Quran, maupun secara yang tersembunyi atau yang tidak tampak. Itu maksudnya adalah samar, dalam artian penjelasan di dalam Al-Quran itu tidak begitu jelas, dan itu diharamkan. Perbuatan keji itu diharamkan oleh syariat. Lalu pada kata perbuatan dosa, dalam ayat tersebut di situ menunjukkan adalah perbuatan yang tercela, dan di situ juga termasuk pada haram. Ayat yang saya bacakan tadi itu serata ataupun relevan dengan surah Al-Baqarah ayat 219 yang di sana juga membahas tentang dosa ataupun juga membahas tentang haramnya dalam meminum khamar dan judi. Selanjutnya itu pada pembahasan mengenai halal dan haram dalam kajian tasawufnya. Dalam kajian tasawuf ini saya langsung kaitkan kepada kajian mengenai kesehatannya, karena para tasawuf, para sufi juga menyebutkan mengenai kesehatan-kesehatan yang disebabkan ataupun dampak dari makanan ataupun sesuatu yang halal dan haram tersebut. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tasawuf.
Tasawuf di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Tasawuf ada di sini agar bisa menyadarkan kita bahwa kita dari mana dan kita kembali kepada siapa. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Dan juga di sini tasawuf itu memberikan arah hidup kepada kita. Dari ajaran tasawuf ini, para sufi mengatakan bahwasannya manusia itu bukan hanya makhluk fisik saja, namun juga makhluk spiritual. Maksudnya apa? Yang dikatakan makhluk spiritual itu. Makhluk spiritual di sini menurut para ulama sufi adalah mereka juga harus beribadah kepada Allah. Mereka juga harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mereka menyadari bahwa pada tubuh mereka bahwa mereka adalah makhluk spiritual, maka seseorang itu akan bisa lebih bertindak bijak dan seimbang dalam memperlakukan dirinya, karena ia bisa memikirkan ataupun memperhatikan kesejahteraan, kebersihan, dan kesehatan jiwanya sendiri. Di sini para sufi ataupun tasawuf menjelaskan bagaimana hidup bahagia itu. Hidup bahagia tentu haruslah sehat, karena orang yang tidak sehat mungkin sekali tidak bahagia. Contohnya ketika saya sakit, sehatnya kita bertahun-tahun, ketika kita sakit, demam, itu merasa hidupnya sudah tidak bahagia. Dan hidup sehat sendiri itu meliputi dua, yaitu kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa.